Pemirsa, PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik telah melunasi obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2025. Adapun jumlah pokok obligasi yang dibayarkan perseroan sebesar 721,39 miliar rupiah. PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik telah melunasi surat utang obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B. Jumlah pokok obligasi adalah sebesar 721,39 miliar rupiah. Direktur Tower bersama Infrastruktur Helmi Yusman Santoso menyampaikan, surat utang tersebut sudah dilunasi untuk pokok beserta bunganya. Adapun surat utang ini memiliki kupon 6,35% yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025. Sementara itu di tahun 2025 perseroan diketahui telah menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan 7 Tower bersama Infrastruktur tahap 1 tahun 2025 dengan target dana dihimpun 20 triliun rupiah dan sukuk ijarah berkelanjutan 1 Tower bersama Infrastruktur tahap 1 tahun 2025 dengan target senilai 8 triliun rupiah. Adapun penggunaan dana dari penawaran ini setelah dikurangi biaya penerbitan akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial perseroan, khususnya pelunasan obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2025 dan sisanya untuk pembayaran pinjaman rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau IRSX mengumumkan pergantian pengendali langsung. PT Matra Atri Abadi atau MTA resmi menggantikan posisi PT Mitra Digital Investindo sebagai pemegang saham pengendali setelah melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar negosiasi. Transaksi terjadi pada 8 Agustus 2025 saat MTA membeli 1,08 miliar saham IRSX atau setara 17,6% modal ditempatkan dan disetor penuh dari MDI. Direktur Utama IRSX Gusti Ngurah Komang Panji Pramana menjelaskan perubahan ini mengukuhkan MTA sebagai pengendali baru perseroan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 POJK 04/2018, MTA akan melaksanakan tender wajib bagi pemegang saham minoritas. Dokumen tender wajib akan disampaikan ke OJK pada 12 Agustus 2025. Proses dilaksanakan mulai 10 September hingga 11 Oktober 2025 dan pembayaran pada 15 Oktober 2025. Perseroan menegaskan MTA memiliki kapasitas finansial dan dokumen legalitas untuk menjadi pemegang saham pengendali. Fokus bisnis kedepannya akan lebih ditekankan ke arah digital agency dan entertainment. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, di bawah manajemen baru PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM berencana untuk melakukan transformasi bisnis dengan melakukan penyederhanaan struktur grupnya dan keluar dari bisnis non-inti. Saat ini Telkom memiliki sekitar 60 anak usaha. Telkom berencana untuk melakukan penyederhanaan dengan melakukan merger, divestasi maupun transfer bisnis maupun lisensi ke anak usaha lainnya. Di 49 perusahaan, Telkom berperan sebagai pengendali, sementara di 6 perusahaan, Telkom sebagai mayoritas tapi bukan pengendali. Terdapat 5 perusahaan kepemilikan minoritas, contohnya Telkom punya saham minoritas di PT Pevindo Biro Kredit melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Salah satu contoh yang sudah dilakukan ialah menyederhanakan produk Telkomsel dari 6.000 SKU menjadi 4.000 SKU. Tak berhenti sampai di situ, produk akan dirampingkan hingga 200 SKU. Rencananya Telkom akan mengurangi anak usaha menjadi sekitar 22 untuk menghilangkan redundansi. Langkah ini juga merupakan arahan dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Selanjutnya pemirsa, saham PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL menguat pasca pergantian salah satu direksinya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Melansir RTI Business, saham XL ditutup menguat 5,56% di harga 2.750 pada perdagangan Selasa kemarin. Dalam sebulan saham XL sudah menguat 24,45% dan terapresiasi 26,67% sejak awal tahun atau year to date. Sebagai informasi, RUPSLB tersebut digelar Selasa memiliki mata acara persetujuan perubahan susunan direksi.
Hasilnya Excel resmi mengangkat Sanjay KGA Vagasia sebagai direktur. Upaya perombakan direksi tersebut akan mengarah kepada kebijakan yang akan diambil manajemen terkait operasional Excel. Inflasi konsumen Amerika Serikat atau CPI tercatat naik 2,7% secara tahunan pada Juli 2025, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Terkendalinya inflasi kian membuka peluang bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan pada September mendatang. Inflasi konsumen Amerika Serikat tercatat naik 2,7% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka indeks harga konsumen ini lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat kenaikan ini sama dengan laju inflasi pada bulan Juni 2025. Secara bulanan inflasi naik 0,2% sesuai ekspektasi dan melambat dari kenaikan 0,3% pada Juni. Jika tidak memasuki komponen pangan dan energi yang bergejolak, inflasi inti naik 3,1% year on year pada bulan Juli. Namun angka ini lebih tinggi dari 2,9% pada bulan sebelumnya dan di atas perkiraan 3%. BLS mencatat beberapa kategori harga mengalami kenaikan akibat tarif impor yang lebih tinggi, namun belum memicu lonjakan harga secara luas. Sejumlah analis menilai dampak penuh dari tarif baru kemungkinan baru akan terlihat setelah persediaan barang sebelum tarif habis dan harga penyesuaian mulai berlaku. Adapun data inflasi dirilis di tengah ekspektasi pasar bahwa inflasi yang terkendali dapat membuka peluang bagi Bank Sentral atau The Federal Reserve untuk mengangkat suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan September mendatang. Menurut CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin naik menjadi lebih dari 90% setelah rilis data CPI dari sekitar 86% sehari sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDXNO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk menggugat secara hukum terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell terkait dengan renovasi gedung pusat Bank Sentral Amerika Serikat. Pernyataan yang disampaikan Trump melalui unggahan media sosialnya tersebut merupakan aksi lanjutan dari kritik terhadap kebijakan The Fed untuk menahan suku bunga acuan. Meski demikian, Trump tidak merinci gugatan hukum seperti apa yang ia maksud dalam unggahannya. Pihak Gedung Putih juga tidak segera menanggapi permintaan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Trump. Adapun kurva imbal hasil menanjak setelah komentar Trump dengan yield obligasi 10 tahun rebound setelah rilis angka indeks harga konsumen. Sementara itu pekerjaan renovasi gedung The Fed telah menjadi titik api dalam serangkaian tekanan Trump terhadap Powell dan Bank Sentral karena tidak menurunkan suku bunga. Trump diketahui telah berulang kali meminta Powell untuk mengundurkan diri. Trump bahkan beberapa kali mempertimbangkan apakah ia harus langsung memecat Powell atau menunggu hingga masa jabatannya berakhir untuk menghindari guncangan di pasar. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street menghijau pada perdagangan Selasa dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Penguatan didorong oleh rilis data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan dengan angka CPI naik 2,7% pada Juli, memperkuat harapan pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan depan. Dan kita lihat pada perdagangan Selasa indeks S&P 500 melonjak 1,13%. Ke level 6.445, indeks Nasdaq naik 1,39% menjadi 21.681, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 483 poin atau 1,1% ke level 44.458. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau didorong optimisme mengenai gencatan tarif Amerika Serikat, China dan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, sedangkan kejatuhan saham teknologi membatasi penguatan. Indeks Stock 600 ditutup naik 0,21% ke level 547,89. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,2% ke level 9.147 dan indeks CAC Prancis meningkat 0,71% menjadi 7.753.